Dalam? Absen dulu hari yang nggak ada hari pindah. Misalnya di belakang bentuk. Sebelum dimulai mungkin ada pengecekan dulu nggih untuk RW 1 sampun nggih. Pak Mudin, RW kalih ada perwakilan? Mboten-enten. RW 3 RW itu siapa? Belum ya, belum kelihatan. RW 4 Pak Ratno Karang Taruna. RW 5, wah ini depan sendiri. RW 6 sudah, RW 7 belum ya diwakili ya. Masih perjalanan. Oh ya. 8 dan Li RW 9 Pak Sugeng 10 Pak Bejo dereng ngeten nggih. Pakil enten mboten? Nggih. 11 ada. Nggih. Berarti ada 4 yang belum hadir ya. Berarti RW 2, RW 5, RW 7, RW berapa sing urung? Nggih, RW 7, nggih. Saya kira lebih dari 50% bisa dimulai nggih, Pak Lurah nggih. Dialog itu malam. Nek kontra stok kecamatan Ngankan. Ya, tinggalan rekap. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barang. Bila semua yang kami hormati Bapak PRT Ketua yang kami hormati Bapak Ketua LPK Bapak Chandra Dewi yang kami hormati Bapak Ibadah Pak Nur yang kami hormati Bapak Nita Pak Kun dan Pak Nur dan kami hormati seluruh RT dan jajarannya yang kami hormati Ketua Taruna dan teman-teman dari kelurahan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara tahunan yaitu pra-bosan. Semoga dalam acara malam ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang rokok dengan itu rokok adalah rokok karena pada malam hari ini adalah musim untuk mendapatkan sarana dan prasarana untuk acara ini bisa mendapatkan dengan maksimal. Saya sebagai PRT Kasih Pembangunan dan Pembangunan ini saya memberikan susunan acara. Yang pertama adalah perubahan, yang kedua mengenai saya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari Bapak dari Ketua atau kemudian Bapak Saudara SPDM, dan kelima sambutan dari Ketua LPMK Bapak Chandra Dewi. Kemudian dilanjut dengan suara para person itu yang ketujuh untuk sebelum kita mulai pelajaran dalam kita menyanyikan lagu kita.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya sampai dari Kedua Lokomotif Pak Sutrisno di PNS kami dipersilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RPMK, Bapak Iskandar beserta jajarannya, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, Bapak RW 1 sampai 11 dan atau yang mewakili, kemudian dari teman-teman dari kelurahan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan, kami mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Kemudian yang kedua, matur suwun atas kerawannya sampai dengan hari ini panjenengan masih diparing sehat, bisa berkumpul bersilaturahim untuk bersama-sama mengabdikan dan bermusyawarah kaitannya dengan rencana pembangunan wilayah tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saja kami matur. Yang pertama kaitannya dengan Pram Serbang pada malam hari ini. Yang pertama kaitannya dengan usulan seolah oleh semua, dan monggo nanti kita bersama-sama dengan Pak LPMK, Pak RW, dengan tokoh masyarakat, kita kawal bareng-bareng untuk kegiatan sarana prasarana tahun 2026. Pertama, yang kedua kaitannya dengan prioritas, panjenengan nanti diabsen oleh Pak LPMK, mana-mana prioritas yang menjadi prioritas di wilayah panjenengan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya sekalian, mumpung ketemu Pak LPMK, Pak RW dan teman-teman kaitan dengan Peraturan Wali Kota nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan, yang mana ada aturan baru, tetapi sampai dengan hari ini belum ada perintah untuk sosialisasi baik dari tingkat kota sampai tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat kelurahan belum ada. Untuk itu pada Pak RW mohon berkenan dan bersabar sebentar, karena kita juga pergantian pimpinan, barangkali ada wilayah yang mau pemekaran dan sebagainya, karena ada aturan baru, ya terhitungnya mulai 2 Januari tahun 2025. Tapi sampai dengan sekarang kan belum ada sosialisasi untuk kita semua. Kita tunggu bareng-bareng, yang penting sesuai dengan yang ada sekarang kita jalankan Pak RT, Pak RW. Kalaupun ada RT yang mau pemecahan, pemekaran, kita nunggu saja, karena sebentar lagi bulan, kalau nggak Februari, Maret kan pelantikan mulai dari gubernur, wali kota, bupati, baik di tingkat Jawa Tengah,
gubernurnya, kemudian juga bupati wali kota termasuk Kota Semarang. Kita tunggu saja. Dan mengenai dana yang 25 juta yang disampaikan dari beliau, sampai dengan sekarang juga belum ada juknisnya. Kita tunggu saja. Yang penting apa yang menjadi harapan kita, mudah-mudahan di wilayah akan semakin baik. Itu saja dari kami Pak sekalian. Monggo nanti dari Pak LPMK dipimpin untuk musyawarahnya. Kemudian kalau ada koreksi-koreksi dari panjenengan nanti, karena sebelum musrenbang resmi, biasanya musrenbang resmi itu antara akhir Januari minggu keempat atau minggu pertama minggu kedua bulan Februari. Kalau malam hari dadil nanti musrenbang di tingkat kelurahan, nanti kita tinggal membacakan, kemudian juga memilih delegasi utusan dari Kelurahan Togomulyo untuk mengikuti musrenbang di tingkat kecamatan. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan, dan sekali lagi matur suwun atas karawannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan, karena belum ada pelantikan di depan kota, maka saya dalam membuatkan SK RT atau RW masih pakai yang lama, berlaku 3 tahun. Untuk selanjutnya acara tentang disampaikan oleh Bapak Ketua Sekretaris dari Bapak Taruna, Bapak Kesana Indonesia, aku dalam melalui pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Lurah Togomulyo, Bapak Sutrisno, Magister Manajemen. Hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, staf kelurahan yang hadir pada malam hari ini, Ketua RT 1 sampai RW 1 sampai RW 11, kemudian Ketua Karang Taruna, terima kasih setelah hadir, kemudian Ketua Tim PKK yang seharusnya hadir pada malam hari ini, dan juga Ketua FKK. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan Pramusrembang, yang mana kegiatan ini dilakukan di awal Januari sebelum nanti dilaksanakan kegiatan Musrembang yang dilaksanakan juga setelah Pramusrembang. Untuk Musrembang itu bisa kita cermati dari Perwali nomor 3 tahun 2023, nanti panjenengan bisa baca di situ. Ada beberapa tahap memang di dalam pelaksanaan Pramusrembang. Yang pertama di dalam pasal 8 di dalam bab 2 itu ada beberapa tahapan pelaksanaan Pramusrembang. Itu yang pertama, seharusnya ada identifikasi potensi yang ada di tingkat bawah. Jadi Pak RT, Pak RW melihat lingkungan kira-kira mana yang menjadi prioritas. Nah, setelah diklarifikasi, kemudian dilaksanakan rembuk warga yang dipimpin oleh masing-masing RT yang dibawa ke masing-masing RW, sehingga di situ ada keputusan prioritas yang diutamakan di tingkat RW. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan oleh seluruh RW 1 sampai RW 11 dan sudah disampaikan ke Bapak Kasih PLT, Bapak Kasih Pak Pur.
sehingga nanti bisa diuraikan di sini. Kemudian setelah rembuk dari RW, inilah nanti yang akan kita laksanakan malam hari ini, yaitu pramusrembang yang akan dibahas. Hasilnya nanti akan disampaikan pada kegiatan musrembang. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa sumber anggaran pembangunan yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, musrembang itu nanti anggaran untuk kelurahan. Jadi nanti ada prioritas yang kita usulkan. Kemudian yang kedua, nanti juga ada musrembang tingkat kecamatan. Kita juga nanti akan kawal sampai kecamatan mana yang harus menjadi prioritas pembangunan di wilayah Trogomulyo. Kemudian ada juga dari perangkat daerah. Kemudian ada yang sumbernya dari Distaru. Ada prioritas yang diusulkan melalui Distaru, ada juga yang melalui DPU, ada juga yang melalui Dispeki. Kita nanti coba kumpulkan semua. Kemudian memang dari berbagai sumber anggaran musrembang itu ada jalur yang melalui bawah dari RT kelurahan, ada yang jalur khusus melalui proposal atau melalui partai, itu anggaran aspirasi. Jadi bahwa ini mumpung masih anggaran-anggaran awal, intinya bahwa semaksimal mungkin kita ajukan anggaran-anggaran untuk pembangunan di wilayah Trogomulyo ini. Terkait dengan anggaran musrembang kelurahan yang akan kita laksanakan, tadi Pak Lurah sempat menyampaikan sebetulnya anggaran sekitar 800 nih Bapak, sekitar 800 juta yang akan kita plotkan ke 11 RT atau 11 RW 90 berapa Bu? 98 RT. Nah, oleh karena itu nanti kita akan olah bersama. Kemudian yang terakhir kami sampaikan bahwa di dalam pelaksanaannya nanti itu harus benar-benar dikawal, baik ketika kita mengajukan maupun ketika nanti disurvei ataupun di dalam pelaksanaan masyarakat nanti bersama-sama untuk mengawal, untuk mengawasi biar pelaksanaan ini bisa berjalan semestinya dengan baik. Saya kira itu untuk awal kesempatan kami, dan mudah-mudahan acara malam ini bisa berjalan dengan baik. Kalau nanti ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas boleh aja Mas. Ini aja Mas Bung. Beliau lewat sana enggak apa-apa. Mic-nya. Oh, ini enggak. Oke. Oh, enggak. Dibacakan jenengan aja nggih. Prioritas RW 1 sampai 11. Langsung saya bacakan atau satu-satu Pak? Ya, ini yang menjadi skala prioritas di RW 1 itu adalah pendidikan jalan dan favorisasi, yaitu di RT 5 dan RT 3 dengan data 1 juta. Yang menjadi skala prioritas itu yang nomor berapa ini Pak? RW 1. Mungkin ada Pak Wapur, dananya nggak usah disebutkan. oh gitu ya? Iya. Nanti ada Lokasi aja. Lokasi aja. Monggo Pak, kalau ada usulan atau bagian yang lain, Revisi. Ya.
disebutkan. Ini berikan ini tidak usah disebutkan. Bapak mengusulkan, tapi nanti ada potnya itu kan. Dan nanti membangunnya juga sedapatnya, gitu. Biasanya kayak gitu. Misalnya paving ya berapa meter. Yang baru dievaluasi di Probolinggo, Papua dan teman-teman. Tetapi dari satu kemarin sampai waktu dengan beberapa RT dan alhamdulillah sampai menemukan kata sepakat untuk prioritas utama itu yang nomor satu lah. Yang tadi paving dan paving. Kenapa kita pilih yang utama? Karena selama ini memang di utama RT 5 itu kalau hujan pasti terkena. Jadi itu berdasarkan alasan itu maka kita sepakat dari RT 1 untuk prioritas utama yang merupakan nomor satu. Harus saya kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang dari satu nomor satu banyak prioritas. Jadi yang pertama masuk proses. Kemudian dari Pak Elvin ya langsung ke LB 3 LB 3 yang wakil belum Nanti dulu kayak belakang 4 dulu aja. RB 4 dulu. 4 ya belum ada syarat. Ada yang bersamaan prioritas. Dibacakan aja nggak apa. Dibacakan aja Pak Pur. Kira-kira disetujui nggak gitu aja. LB 4 ya. Nomor 1 kalau ini sudah 997. Nomor 2 fakultasi. Ini yang berkualitas semua. Ini ada 8 usulan. Nomor 1. Oke. Lalu saluran RT 1 dari Pak. Oke. Yang lain aku nomornya. Oke. Sekarang ke LB 2. Ya. Oke, Pak Joko. LB 2. Ya. Saya ambilkan Saluran. Oke, lalu saluran. Ya, ini LB 2 adalah pembuatan posyandu dan baju samping. Nomor 2 pemilihan jalan menunjukkan lanjutan alur saluran yang keempat saluran. Pokok Pak Joko yang menjadi prioritas yang mana kami diusahakan di selanjutnya. Terima kasih. Sebenarnya kalau dilihat dari prioritas, sebenarnya yang prioritas pemilihan jalan karena yang di pembuatan posyandu dan pos kami itu kan tidak sangat prioritas. Tapi itu permintaan dari kader dimasukkan aja nggak apa prioritas ini. Oke, terus ya. Pendidikan jalan ya Pak Jawa. Oke. Matur. Untuk selanjutnya RB 5 kan? Enggak apa ya. RB 5 cuma satu, monggo. Sing ngoten to kula setunggal mawon, Pak. Iku iso rampung alhamdulillah. Wah wis kebak paling kira. Terima kasih. Matur nuwun Pak Rema, satu tapi pasti gitu ya Pak. Ya, monggo. Kemudian saluran aja satu.
Satu tapi pasti kata Mbak Emi 5. Kemudian Emi berapa? 6 ya. Pak Win, monggo. Pak Win ini. Yang menjadi prioritas ya, kita ya. Fasilitasi pakai trotoar, pemasangan pakai dan fasilitas umum dan juga perbaikan jalur. Monggo Pak Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari 6 usulan ada 3 poin. Yang pertama yaitu pavingisasi trotoar. Ini di wilayah RT 04 RW 6. Volume pekerjaan yaitu 102 meter persegi. Kemudian yang kedua di seberang jalan yaitu pavingisasi juga untuk taman. Volume pekerjaan 320 meter persegi. Sedangkan yang ketiga ini kemarin waktu pembukaan lapangan sudah dari kena tubuh apa ini eskavator itu. Nah ini sekitar kurang lebih panjangnya 10 meter kurang lebih. Nah, kalau panjangnya 10 meter artinya ada ketinggian dan sebagainya. Sehingga kita perkirakan 210 meter persegi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Intinya RW 6 usulannya relatif kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau Pak Win. Prioritas. Kalau prioritas kalau dua-duanya Pak, 1-2. Yang 1-2 kan menurut saya sekali lagi terkait dengan volumenya kan relatif kecil, termasuk pembiayaannya. Mungkin itu matur. Kemarin wacana dari Pak Lurah itu yang 2 itu yang RT-nya banyak Pak. Seperti RT 7, RT 7, terus kemudian RT 3, yang 3 mana-mana kemarin 11 itu Pak. Karena RT 6 termasuk RT yang artinya dingin Pak. Itu kemarin. Nah, ini satu lagi Pak yang prioritas mereka. Berarti yang nomor 1 ya? 1-2 aja lagi. 1-2? Ya. Satu aja Pak, Indonesia Pak. Itu kan konsep mengkait ya, seberang jalan dengan seberang jalan itu. Oh, jadi satu digabung itu ya? Ya. Digabung berapa? 422 meter persegi. Kalau digabung 1-2 itu volumenya. Biayanya kalau lebih 51. Oh gitu. Coba jadi satu itu digabung aja ya. Itu nanti 1 dan 2 coba. Itu. Itu ya. Pikirin ini kan lebih detail dulu. Ya nanti kami rubah bisa. Oke, nanti di JDA Ya. di Benar dan di Bapak ya. Ya. Kemudian ini ada 6 Aluk ya Pak. Berhasil Aluk dan ini satu. Satu dua kan? Ya ya. berarti Aluk dan Paving ya.
Kebetulan dari itu yang nomor 1 sudah ada. Itu sudah kita. Saluran, ya, yes. Oke. Sekarang LB 8 undangan ya. LB 8 ya. LB 9 ya. Monggo Pak Camat silakan Pak. Itu menyambung dari masuk tahun ini Pak. Jadi jalan itu adalah jalan utama untuk menuju ke musola. Yang kedua itu hanya tidak prioritas. Ketiga, jadi saya juga mau mengajukan ini Pak Lurah, crossing yang di Jalan Jasem yang antara Dapur RW9 RW8 sampai ke sungai kan sana ini crossingnya kan tidak miring Pak. Jadi crossingnya itu lurus. Padahal tahun-tahun kemarin mau ada anggaran ternyata enggak. Pak Iskandar lebih tahu ya. Soalnya kalau itu air yang dari sungai mesti bikinnya ke RW8 dan RW9. Itu kan di luar dari RW9. Jadi harapan saya nanti untuk yang kecamatan bisa diajukan itu Pak Iskandar. Soalnya kan itu juga menyangkut kalau air sungainya membludak itu masih dampaknya ke RW9 dan RW8. Masalahnya RW8 dan 9 itu muara dari air yang dari RW8, RW10, RW7 itu larinya ke sebelah sebelah lor ya, itu sebelah utara. Ya gitu Pak. Yang pertama dari RW9 adalah peninjauan jalan kelanjutan dari Serbang tahun ini Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak Lurah dan Pak Iskandar monggo. Matur nuwun Pak Gun, skala prioritasnya nomor 1 Mbak Dian. Ke RW 11 dulu Mbak Dian. Monggo Pak RW 11. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RW 11 yang pertama yaitu papingisasi dari RT 1, 2, 3, 4, 5 RW 11. Untuk yang kedua pendinggian jalan, pendinggian jembatan yaitu wilayah RT 6 RW 11. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nomor 1 ya Pak, saya berasa ya. Nomor 1 ya, dua-duanya. Dua-duanya cukup enggak? Berarti nanti DPR-nya 1 jadi 1 itu Pak. Tidak boleh. Ya. Oke. Iya. Iya, nanti lihat anggarannya Pak. Semoga naik nanti bisa itu Pak. Jembatan, pendinggian pendinggian jembatan ya prioritas Pak. Itu. Ya. Nggak banjir Pak. Kita lanjut ke RW 10 Pak Arjo, monggo. Sebentar Pak, tunggu slide-nya dulu. Sudah, ini RW 10. Monggo Pak Arjo. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RW 10 rencana 2026 itu pendinggian talut dari RT 6 sampai RT 7 ya. Karena kemarin tahun 2024 rencana awal dari 10 sudah dilaksanakan, tinggal RT 6 dan 7 tambah 9. Nanti 9 nanti dilaksanakan tahun 2025 ini. Sementara yang RT 6 dan 7 2026 ya. Itu panjangnya dari mulai perbatasan RW 11 sampai dengan RW 6 dan RW 7. Terima kasih. Matur nuwun Pak Bejo. Skala prioritasnya ketalut Mbak Dia. Untuk RW 3 belum ada nih. Tuh, soalnya kemarin RW 3 itu ada laporan ke
Sapaita. Apakah itu menjadi skala prioritas atau tidak? Itu. Kemarin saya sampai datang ke sana itu minta diprioritaskan. Nah ini kalau nggak rawuh kan nanti berarti KWA yang mana yang menjadi prioritas itu. RW 8? RW 8 tidak ada. Berarti sesuai yang disampaikan aja itu. Terima kasih. Pada malam hari ini sudah bisa disimpulkan bahwasanya Pak Muslim nanti bisa dibawa ke Muslim di bulan akhir Januari atau pertengahan Februari. Mungkin ada usulan yang lain lagi? Saya kembalikan kepada Pak Iskandar. Monggo Pak, ada yang perlu disampaikan? Terima kasih. Jadi dari 11 RW itu sudah menyampaikan semua terkait dengan prioritas. Hanya saja untuk RW 3 karena tidak hadir sesuai dengan usulan yang ditandatangani. Kemudian untuk RW 8 itu juga nanti sesuai usulan. Dan selanjutnya nanti terkait dengan usulan-usulan yang lain tetap nanti akan tercover. Maka nanti kalau panjenengan tadi di awal saya sampaikan bahwa sumbernya itu ada yang dari DPU, ada yang dari Dirpeskim, ada yang dari Disdaik dan seterusnya. Itu nanti panjenengan punya bayangan untuk gambaran kita. Saya kira itu untuk 11 RW itu sudah kami cover. Alokasinya bagaimana ini nanti biar disampaikan Pak Lurah, karena yang terkait dengan anggaran kira-kira Telogomulyo itu anggaran pastinya berapa gitu kan, nanti Pak Lurah biar menjelaskan. Monggo silakan Pak. Yes. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan yang saya terima informasi bahwa tahun ini, tahun 2024 ini, Kelurahan Telogomulyo mendapatkan sekitar 884 juta. Jadi awalnya kan 1.084.000, kemudian untuk pemeliharaan lingkungan kantor, ini termasuk pavingisasi, kemudian dari kantor, rehab balai, ini kira-kira tahun kemarin 150, ada 4 titik. Jadi 150 bagi 4 itu pinten? 35-an. Ya sekitar 35 sampai 40-an masing-masing. Kemudian untuk tahun 2025 kemungkinan sama. Jadi 1.084 ini dikurangi untuk kegiatan dan kelurahan. Karena nyun sewu panjenengan mirsani kantornya ya pendek begitu, kemudian PKK-nya juga tidak ada ruangannya, nggak tahu nanti Pak Lurah gimana tahun depan. Kemudian juga kalau rumah dinas berat ceritanya, yang penting dari kantor dan ruang PKK. Kalau di jumlah 884 ini dibagi 11 RW, rata-rata sekitar 80-an. Ini 80-an. Ini khusus Musrembang ya, khusus Musrembang yang jatah kita dari Pemkot lewat kecamatan kurang lebih 80-an. Hanya saja pengerjaannya ya karena di sana sebagai pengguna anggaran Pak Camat, Pak Lurah hanya sebagai KPA gitu. Tetapi kalau perubahan dari Bapak sekalian, mungkin ya saya juga tidak memaksakan. Kalau seperti RW 3, 7 dan 11 itu tadi ada 2 usulan. Ya, monggo kira-kira dari Pak RW yang lain bisa mengiyakan, bisa tidak. Karena yang gemuk ini RW 3, RW 7 dan RW 11. Ini wacana loh nggih. Kalaupun tidak juga enggak apa-apa, kalaupun iya nih monggo. Tapi kalau ditambah yang gemuk RW 3, 7 dan 11 satu titik rata-rata 64 sampai 65.
Panjenengan bayangke kalau 64 65 niku nek dibangun volumenya pinter. Itu belum termasuk pajak PPN, terus jasa konstruksi minimal kalau jasa konstruksi dan pajak itu kan sekitar 22%. Itu Pak. Dalam? Monggo ini wacana saja dari saya nggih. Kalau di situ monggo tidak juga nggak apa-apa. Kalaupun nanti tidak berarti rata-rata tiap RW sekitar kurang lebih 80-an gitu. Kira-kira itu Pak RW, dan mohon izin Pak sekalian untuk mempercepat rapat pada malam hari ini kan ada 3, satu musrenbang kelurahan, kemudian yang fasilitasi kecamatan Pak. Kelurahan Telogomulyo hanya mengusulkan 1 titik pavingisasi jalan Kudan dalam RW 4. Yang saya bukan berarti ada titipan promo dari Budar, saya tidak. Saya hanya menyampaikan saja kalau penjenengan mengiyakan ya monggo, tidak pun kita usulkan yang melalui fasilitasi kecamatan. Yang tahu persis mungkin Mas RW 4 nih Mas. Sama Pak RW 5. Kira-kira panjangnya berapa itu, terus kemudian lebarnya berapa. Ini hanya usulan, bukan berarti nanti harga mati harus di sana, tidak. Monggo nanti dari Pak LPMK atau Pak RW yang mengiyakan begitu. 1. Monggo ini nanti jadi bahan diskusi nggih. Kemudian untuk melalui dinas teknis baik DPU maupun yang lain, saya bacakan saja. 1. Rehab kantor dan rumah dinas kelurahan. Dinas teknis itu yang kota. Kemudian yang 2, pavingisasi halaman kelurahan. Melanjutkan yang sebelah itu. Biar untuk kegiatan lebih bagus begitu. Kemudian untuk pembangunan Jalan Raya Ngasem Cor, ini yang depan SMP Al-Fatih itu Mas. Oh nggih. Nggih. Monggo usulkan. Kemudian pengaspalan jalan raya ini Budi, Pak Pur. Ngasem. Pengaspalan jalan nanti di Kemudian ada lagi normalisasi saluran crossing Ngasem, Pak. Gitu. Pembangunan talut. Kemudian ada lagi pembangunan talut sungai Kudan. Kemudian betonisasi jalan raya Kiai Thohir. Kiai Thohir ini yang menghubungkan antara Telogomulyo dan Pedungan Lor. Nggih. Ada. Makanya nanti yang direvisi sekalian, Pak. Direvisi sekalian. Nggih. RT 2 RW 5. Mbak, jalan raya Ngasem di sekalian, Mbak. Nggih. Terus yang ke-9 pembangunan talut saluran Ngasem Raya RT 1 RW 3. Terus pembangunan talut saluran Perum BPD RW 11. Terus kemudian pembangunan talut selapangan olahraga. Ini kita masukkan usulan semua dinas teknis. Karena ini kalau dibangun lebih dari 200 jutaan. Kira-kira monggo nanti dari Pak RW yang perlu direvisi mana, yang perlu dihapus mana, yang perlu ditambah mana. Oke, sementara dari saya itu, untuk selanjutnya kalau saya serah pada Pak Ketua PMK. Monggo. Terima kasih Pak Lurah. Jadi beberapa usulan sudah tercover, termasuk tadi sudetan di pertigaan, kemudian cor yang berada di Jalan Ngasem itu yang terlalu rusak sebelahnya Al-Fatih, kemudian saluran ada di tayangan saya kira. Kemudian ada 2 yang kita bahas malam hari ini. Yang pertama tadi terkait usulan masyarakat untuk RW
gemuk, yaitu RW 3, RW 11 dan RW 7 nggih. Karena RT-nya banyak, itu ada permintaan untuk penambahan anggaran biar tidak sama dengan RT yang kecil. Monggo ditanggapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak PNK dan Ibu. Untuk yang pertama kali saya tanggapi yaitu tadi masalah musrembang untuk RW yang gemuk. Itu dari dulu sudah kita bahas, Pak. Tapi memang kesepakatan kita memang dibagi per RW, Pak. Masalah untuk istilahnya gini, musrembang itu hanya untuk pembangunan hal-hal kecil, Pak. Jadi nak jenengan membutuhkan cor dan sebagainya itu ada jalur lain. Tapi kalau maksudnya kalau hal besar kok talut dan sebagainya kan kita sering di beberapa kecamatan sering juga ditaruh di RW 3. Padahal itu 10 tahun pun juga nggak rampung, Pak. Maksudnya kan sekali rampung bermanfaat dulu. Kalau saya sendiri tidak setuju, Pak, karena sudah sering dibahas masalah musrembang itu RW dulu dan tidak gemuk. Jadi saya tetap sepakat dari dulu memang dibagi per RW, Pak. Semua punya prioritas, semua punya genangan air, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita otot-ototan, kok rampungnya, Pak. Kemudian orang sing ngomong, ya aku pecah RW dan pakai contoh kok Widuri, Pak. Widuri tadinya seperti itu. Dia pecah RW dulu, baru bisa dapat musrembang. Mungkin itu saja untuk usulan yang terpenting, Pak. Pak Lurah, Pak Pres ini berhubungan juga di Bedrinya Lot dan Logomulyo. Usulan cor-coran yang arah Logomulyo ke Atohir, Pak, mohon diutamakan dulu karena itu memang di depannya Pak RT 2 Pak Kopal sering jatuh di situ, Pak. Di RW 5 mungkin juga sudah berjuang untuk masalah cor-coran dari Tohir sejak 2019. RW 5 dan Pak RT semua kita mengukur dari perempatan sampai ke Tohir. Lumayanlah kita di ACC sampai ke Sapen Raya. Alhamdulillah kemarin permintaan personal walaupun banyak yang mengaku juga itu memang dari Mas Rais dan juga Pak Mai memang ada tambahan 400 meter jadi bisa nyambung ke jembatan merah RT 2. Nah kita tinggal bertarung di jembatan merah RT 2 sampai ke perempatan karena itu jalan utama bukan milik Logomulyo, bukan milik saya, memang itu utama, Pak. Sering terjadi di situ. Mungkin itu saja dari saya, Pak Lurah, monggo yang lain, Pak Heru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lu. Monggo Pak Asri. Pak, saya sependapat dengan Pak RW 5 itu memang dibagi per RW. Masalahnya kan dengan musrembang seperti tahun kemarin 64 juta. Kalau dibagi lagi yang tambahan dikurangi lagi, nanti Mbak ini mau nih tentang 64 juta kemarin waktu di RW 9 itu dapat 4 rumah tok, Pak. Kalau dibagi dikurangi lagi bisa soalnya satu rumah tok, Pak. Jadi ini salah mawon. Saya sepakat pendapat dengan RW 5. Yang kedua, Pak, tolong saya lagi tolong untuk crossing yang di ya sempit, Pak. Soalnya dampaknya sangat besar. Di RW 8 sama RW 9 itu jadi muara air yang mengalir dari selatan mesti arahnya ke sebelum ke sungai. Tapi ke RW 89 langsungnya sudah mudah balik lagi ke RW 89, Pak. Itu mungkin bisa disulang di kecamatan, Pak. Itu Pak Is, terima kasih, Pak Uang. Yang lain, boleh? Terima kasih. Langsung saja. Saya mengusulkan untuk yang apa itu musrembang yang kecamatan tadi ada di Kudan ya. Saya
lihat tadi yang di kota itu ada yang di kecamatan dan ada juga yang di Kodia tadi saya lihat. Di sini saya ingin mengusulkan Pak bahwa di RW 1 itu ada saluran yang dulu pernah dibuat, sekarang terbengkalai Pak. Nah, ini tolong perhatiannya itu mulai dari pintu rel kereta api sampai di wilayah RW 1. Bahkan itu sekarang malah banyak PKL yang menggunakan lahan saluran itu untuk jualan. Nah ini nanti kalau misalkan itu bisa ditalut, ya mudah-mudahan PKL itu tidak mundur-mundur dan tidak nguruk saluran Pak. Karena itu juga termasuk muara. Air itu kalau dari RW 6, RW 11, RW 3, RW 2 muaranya ada di RW 1 yang berujung di pintu rel kereta api. Baru nyebrang ke Telogosari Wetan. Ini tolong itu diperhatikan. Dulu pernah ada tim penanggulangan banjir Tlogomoyo, pernah sekali dikeruk Pak. Tapi sekarang sudah tidak bisa dikeruk lagi. Sekarang tidak bisa dikeruk lagi tuh, karena apa? Banyak PKL yang berdiri dan tidak ada yang mengingatkan sampai sekarang. Sekarang sudah menjamur, sudah mulai rapat. Dulu cuma ditempati material, ditempati untuk naruh batu bata, dan satu itu pemotongan ayam. Nah sekarang ini sudah gabung di jembatan flyover. Sebelah timurnya jembatan flyover juga mulai dibangun sama PKL itu, samping sana sudah rapat. Ini tolong perhatian mengingatkannya gimana, karena itu saluran yang muaranya di situ, tapi airnya tuh mulai dari RW 6, RW 6 tuh ke utara, masuk RW 11, RW 11 tuh ke barat, masuk RW 3, RW 3 ke RW 2, baru ke RW 1, dan di pintu itu. Terima kasih Pak. Matur suwun. Matur Pak Joko. Terima kasih. Untuk RW 7 ini Pak mohon perhatiannya. Pertama jalan Taman Tlogomoyo itu dari bawah dulu sampai sekarang belum ada saluran Pak. Sementara pintu gerbang masuk jalan Taman Tlogomoyo itu belum ada salurannya, mulai dari pom bensin ini sampai ujung jalan raya. Nah, ini kita mengusulkan hanya di RT wilayah kami saja, karena RT yang 16 belum datang. Jadi kita prioritaskan, mohon maaf, mohon diperjuangkan, karena setiap kan limbah-limbah cuci itu kan mengarahnya ke depan semua Pak, jadi bukat sampai ke jalan. Nah ini bisa dicek, harus kita berjalan ke sana. Jadi sekali lagi mohon bantuannya Pak Lora, Pak LMK untuk diperjuangkan, yaitu di jalan Taman Tlogomoyo jalan pertama. Iya, saluran. Terima kasih. Terima kasih. Itu ya Itu yang di kelurahan di RW 7 ya Pak ya. Itu kelihatannya mau dilanjutkan Pak dari PU untuk kemarin infonya seperti itu. Itu kan sudah dibangun dari itu. Terus dari RW 2 Pak Joko tadi itu masuknya ke dinas apa Pak? Fasilitasi atau ke teknis Pak itu nanti Pak mintanya? Ke teknis ya Pak ya? Dinas teknis ya? Oh gitu. Berarti dimasukkan dua ya, ke fasilitasi sama ke dinas teknis enggak dia? Usulan dari Pak Joko di RW 1. Kemudian dari Pak RW 9 sama Pak RW 2 sepakat tetap sesuai pembagiannya RW ya Pak. Itu. Monggo Pak. LPNK. Ya, terima kasih.
Jadi dari beberapa usulan dari bapak-bapak semua tadi kita catat, kemudian nanti kita plotkan ke yang sesuai, apakah di kecamatan atau di PU atau di Perkim. Insya Allah nanti kita catat lah dari usulan-usulan dari RW 5, kemudian kalau dari RW 5 itu yang dari Jalan Tauhid itu kan memang berhadapan dengan pegunungan Turan Lor ya, tengah ya, itu nanti dua kelurahan nanti yang 3 ya, 3. Nah itu anggaran besar sehingga nanti plotnya juga beda ya. Kemudian tadi terkait dengan usulan RW yang memiliki RT banyak atau RW gemuk, tadi ada tanggapan bahwa dibagi per RW gitu ya. Itu ada yang usul seperti itu. Tetapi sebetulnya yang namanya musrembang itu enggak ada dibagi-dibagi, karena musrembang itu adalah prioritas utama yang harus diutamakan dari tingkat per tingkat gitu. Tapi karena ini lebih anunya terus dibagi gitu saja per RW. Oleh karena itu, monggo nanti ada kebijakan khusus, kita nggak tahu apakah nanti tetap dibagi nominal per RW atau nanti yang, karena begini loh, ada usulan ke saya dan juga ke Pak Lurah bahwa misalnya RT 11 berarti RW-nya berapa? RW 11 berapa Pak? 16 RT. Kalau itu satu RT setahun berarti harus menunggu 16 tahun seperti itu. Sementara di RW yang paling sedikit RW 2 hanya 4 RT itu. Nah, inilah yang menjadikan kita istilahnya kan usulan masyarakat ya, usulan masyarakat kita sampaikan ke panjenengan, tapi keputusan juga di panjenengan juga, karena kita kan sebagai menjembatani saja dan proses itu adalah di masyarakat. Okay. Monggo. Selanjutnya yang lain-lain ya, termasuk saluran RW 7 tadi yang sampai ke Pak Ahmad itu ya Mas, kan itu sudah disurvei, kayak sudah beberapa kali disurvei. Cuma nanti masalah enggak dengan warga, karena ada warga yang keberatan. Nah itu nanti dievaluasi gitu ya. Untuk yang saluran dari Pak Joko berarti yang dari pintu rel Pak, dari sampai RW 1 itu nanti harus ada survei Pak. Ya. Saya kira itu, monggo saya kembalikan ke Pak Pur atau mungkin ada yang mau menanggapi lagi, dipersilahkan, monggo. Ya, untuk masalah yang tadi musrembang RW itu mohon benar-benar diputuskan bahwa kita berjaga. Karena yang tahun-tahun kemarin-kemarin jadi permasalahan, maksudnya gini Pak, kalau kita tidak putuskan, saya kita sudah sepakat ya, tapi fakta lapangannya, ini RW Tono, masuk itu 100, mungkin masuk itu selida, mungkin harus untuk 70. Jadi kalau kita sepakat, ya ada kesepakatan misalnya kita bagi RW, harus benar-benar nanti ditangkap seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penataan tadi sebetulnya Pak Lurah sudah bagi Pak. Kalau dibagi 11 RW itu berapa? Sudah ada dana tadi ya Pak Lurah? Itu sudah ada kesepakatan itu Pak. Sebelum menginjak acara selanjutnya, alhamdulillah Pak RW 3 sudah rawuh. Monggo ke RW 3 Pak Kul, waktu dan tempat dan persilahkan. Yang menjadi skala prioritas, karena kemarin Pak Kul itu ada yang apa itu? Ada yang masuk Pak Ita kemarin itu. Yang ya itu kemarin menjadi skala prioritas atau enggak? Oh, untuk RW 3 itu mengajukan yang prioritas Jalan Tegarrejo dari RT 5 sampai RT 9 Pak. Fasilitasi
dan peninggian jalan. Prioritas RW. Kelanjutan dari Musrebang yang 2024 yang kemarin dibuat oleh Inspektorat. Nah, untuk saya mengusulkan yang di utara Pak, itu bisa diajukan di Musrebang kecamatan, yaitu Taluk dari RW 2 sampai RW 3. Yang kali utara Pak, sampai tapi di atas situ Pak. Kemarin punya Pak RW 2 itu sudah dibangun oleh aspirasi Bupati. Itu kan bisa diusulkan di Musrebang kecamatan Sungai Utara Tenggiri di RW 3 sampai RW 3. Itu saja Pak usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oh iya, iya. Tadi sudah diajukan ya Pak ya. Oh iya, yang jembatan sudah diajukan kemarin Pak itu. Oh, bisa. Itu nomor Pak. Nomor 2. Oh, oh, itu berlanjut ya. Oh, berarti pavingisasi. Iya. Pavingisasi dan peninggian jalan Pak dia. Oke. Mungkin dari RW lain ada usulan lagi? Oh iya, monggo Dirulin. Terima kasih dari Ketua HPMK. Ini untuk RT kami RW 7, RT 1 RW 7. Itu mulai dari pemilu sampai ayam Pak. Itu kemarin ayam itu ada bohongan ke bawah menuju ke Sungai Selatannya Pak. Nah, itu kan sebelah sana kan ada wilayah RT 16, RW-nya sama. Nah kami ngurusi yang RT 1 aja. Jadi mulai pertama pemilu itu sampai ayam. Jadi ayam itu ada terowongan masuk ke sungai yang ke depannya itu. Sudah lama. Jadi kalau kita buat sekarang udah beres Pak. Walaupun sebelahnya belum. Awalnya berkata seperti itu. Kalau syukur saya sampai sungai. Itu kemarin biasa minta tanda tangan semua. Alhamdulillah. Kira tanda tangan sudah ada. Nah, itu pengajuan ke DPU tapi belum di ACC. Terima kasih. Ya, itu dari RW itu ya, Son. Oke Pak. Pak RW, saya bantu memfasilitasi kaitan dengan keputusan bersama yang disampaikan oleh Pak LPMK dan saya hanya penyampaian tadi. Kira-kira penjenengan dari 11 RW Musrebang tahun 2026 tetap dibagi 11 RW atau 11 RW ditambah 3 titik RW yang gemuk. Tadi ada beberapa yang menyampaikan tetap sama dibagi 11 RW. Keputusan di penjelasan semua, karena saya dengan Pak LPMK hanya membantu, memfasilitasi dan menyampaikan nanti besaran nominal yang kita terima sesuai dengan kesepakatan penjenengan. Monggo kalau Pak RW 5 malam ini diputuskan ya, monggo dari Pak RW 1 setuju atau tidak gitu aja. Ngaten Pak. Monggo. LPMK nggih. Jadi 11 atau 14, monggo. 11. Saya ulangi. Bagi rata 11 RW. Oke. Yang dibagi 11 RW plus 3 wilayah gemuk. Oh ya wes. Nggih. Nun sewu. Saya bukan berarti apa-apa yang ya wes. Artinya begini, jadi saya memfasilitasi penjenengan dan seizin Pak LPMK nanti tahun 2026 tetap berjalan seperti semula. Nah, ini tolong Pak LPMK dibantu kaitannya dengan pembangunan wilayah. Setelah dibagi rata, tidak menutup kemungkinan lewat jalur-jalur khusus, jalur tolong. Ngeten Pak LPMK nggih. Nah, jalur khusus yang punya sopo lah. Sampai pabriknya jalan, depannya jalan, salurannya jalan. Ngeten nggih? Nah, nggih matur suwun. Nggih, terima kasih. Satu lagi nggih Bapak, jadi
berapapun program panjenengan, misalnya panjenengan memiliki usulan sekian meter persegi gitu kan, tetapi kalau nanti seandainya anggaran itu melebihi dari ini, berarti secukupnya gitu ya. Artinya 884 juta dibagi 11, tadi ketemunya adalah 300 ribu. Ya, seandainya nanti habisnya lebih banyak ya mandek gitu kan. Itu itu saja. Terima kasih. Saya kira cukup. Monggo saya kembalikan ke Pak Pur. Terima kasih. Berarti pada malam hari ini sepakat dibagi rata untuk 11 RW. Kemudian ada usulan ke fasilitas kecamatan. Yang ketiga nanti usulan ke dinas teknis. Sudah sepakat juga ya? Berarti sudah sepakat. Pada malam hari ini sudah ada hasilnya untuk dibawa nanti ke Musrem, Pak LPMK, Pak Lurah. Itu sebelum kita tutup agar Pak Musrem pada malam hari ini menjadikan berkah untuk kita semua, kita tutup dengan doa. Monggo Pak Karjo, doa dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para rawuh Bapak Ibu ingkang kinurmatan, monggo kita sawangan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Semoga rencana-rencana ingkang kula panjenengan sami niati hajati menika dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Secara ikhlas kula panjenengan sami sampun mengambil kesimpulan. Itu setuju hajat kula niat kula panjenengan sami insyaallah menika kangge kebetulan telaga mulya. Ngoten nggih. Kangge mengatakan monggo nyuwun dhateng Allah taala semoga menapa ingkang kula panjenengan sami niati hajati dipun kabulaken dening Allah pikantuk rejanipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalin wal akhirin wa sallim wa radhi an kulli sahabatina ajma'in. Hamdan rabbil alamin hamdan dahirin hamdan syahirin hamdan ni'mah wa wajdah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wa'adami sultanik. Allahumma shalli ala wa dubbana qasal ghayat min jami' khairil hayati wa badanamat. Allahumma rabbana wa rabbana lana amaluna wa lakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum alla tasma'u bainana syarr. Allahumma tim lana fi khatimati syahadatin husna wa jadatan syarr Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi syahadah. Allahumma ya khadijal hajat Allah ya Muhammad, Allah ya muhillal muhillat, Allah muqbal da'wat wa syafi'an amrat. Allahumma ya rahman rahim irhamna ya Allah. Allahumma arina haqqan haqqan wa arina tiba'an wa arina batila batila wa arina tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'athar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pembawa pandu acara jika ada kesalahan mohon maaf yang besar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.